Perkenankan saya akan memberikan sedikit mengenai pendapat saya dikaitkan dengan mutu pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan. Ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak? Sudah. Baik, ya. Baik, jadi Bapak Ibu, apa yang kita sudah bahas dua hasil penelitian tadi itu sebenarnya dalam kerangka untuk menempatkan regulasi tentang mutu pelayanan kesehatan di dalam jaminan kesehatan nasional. Ya, seperti apa sebenarnya mutu pelayanan kesehatan di dalam JKN. Nah, Bapak Ibu, kita terbiasa dengan tiga sisi dari atau tiga dimensi dari universal health coverage, ya, ini yang diadopsi juga oleh WHO, di mana tiga dimensi tersebut itu yang paling sering dibicarakan itu adalah terkait dengan kepesertaan. Sebenarnya ditargetkan kita tahun 2019 kepesertaan kita sudah 100%. Kemudian yang kedua yang juga sering dibicarakan, sering muncul di media massa, sering jadi bahan polemik, sering jadi bahan perdebatan itu terkait dengan finansial, ya, berapa dana JKN, berapa yang sudah dipakai, tekor atau defisit berapa miliar dan sebagainya. Itu terkait dengan dimensi kedua tentang finansial. Yang sedikit agak jarang dibahas, tetapi sering sekali dirasakan oleh para pengelola pasienkes kita, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, itu terkait dengan dimensi pelayanan. Nah, teman-teman di rumah sakit, di puskesmas itu menceritakan mengenai berapa banyak pasien yang ditangani, bagaimana beban kerjanya, bagaimana kesulitan mereka dalam memberikan pelayanan, dan sebagainya. Nah, tapi yang sangat-sangat jarang dibahas, itu yang terkait dengan mutu, ya. Setelah kita memberikan pelayanan terhadap sekian ratus atau sekian ribu pasien, mutu yang diberikan itu seperti apa, ya. Padahal sebenarnya universal health coverage itu cita-citanya adalah memberikan pelayanan kesehatan bermutu, ya, ada kata-kata bermutunya, bagi seluruh penduduk tanpa hambatan finansial. Jadi perlu digarisbawahi ada kata-kata mutunya. Nah, sehingga salah satu peneliti di IHI, di Institute for Healthcare Improvement, itu menyarankan agar ketiga kubus dari UHC ini ditambahkan satu dimensi lagi, yaitu quality of care. Ya, ini masih menjadi sebuah usulan secara internasional, apakah betul akan ditambahkan sebuah dimensi mutu yang baru, ya, sebuah dimensi universal health coverage yang baru. Tapi apapun itu, meskipun baru tiga dimensi, tetap sebenarnya di dalamnya sudah terkandung mutu pelayanan. Nah, bagaimana mutu pelayanan JKN kita, ya? Saya melakukan penelitian ini di Kabupaten Sleman tahun 2019 terkait dengan cakupan efektif hipertensi. Ini hanya saya ambil satu kasus saja untuk hipertensi. Dari 100 pasien hipertensi, itu yang sudah menjadi peserta JKN, itu angkanya 88,4%. Ya. Jadi ini sudah cukup bagus, ya, 88,4%. Nah, kemudian dari 88,4% ini yang sudah pergi berobat, baik itu ke rumah sakit maupun ke puskesmas, itu sudah sebanyak 84%. Ini kita sebut sebagai cakupan efektif, cakupan pelayanan, ya, sudah bagus juga, 84% sudah pergi berobat untuk hipertensi. Namun demikian, yang sudah pergi berobat kemudian terkontrol tekanan darahnya itu baru 28,4%. Nah, inilah yang kita sebut sebagai cakupan efektif. Ya, jadi Bapak Ibu, yang kita sebut sebagai cakupan efektif itu adalah berapa banyak berapa banyak penderita suatu penyakit yang telah berobat, ya, yang sudah memiliki kepesertaan JKN, yang telah berobat dan yang telah mendapatkan output yang baik, ya, output klinis tentunya, ya, bukan kepuasan pasien saja, bukan sekedar kepuasan pasien, tetapi output klinis. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita harapkan dari regulasi-regulasi yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan. Kita harapkan regulasinya seperti tadi disampaikan oleh Pak Chandra, regulasi terkait dengan KBK maupun yang disampaikan oleh Bu Eva terkait dengan regulasi
TKMKB itu diharapkan bisa meningkatkan outcome dalam pelayanan kesehatan di JKN ya. Sehingga tadi yang dibahas adalah terkait dengan CMO-nya ya, konteks, mekanisme, dan outcome-nya. Kita berharap regulasi-regulasi tersebut bisa meningkatkan outcome, misalnya salah satunya outcome berapa banyak penduduk yang menderita hipertensi bisa terkontrol tekanan darahnya. Kita tidak happy dengan angka 28,4% ini. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon nanti dari teman-teman pembahas juga bisa memberikan masukan bagaimana agar regulasi mutu pelayanan kesehatan dalam JKN itu bisa efektif meningkatkan outcome mutu pelayanan kesehatan. Nah, pendekatan realis tadi sudah disampaikan beberapa kali, itu menggunakan pendekatan konteks, mekanisme, dan outcome. Konteksnya Bapak Ibu adalah aktivitas-aktivitas yang ada dalam regulasi-regulasi kita. Nah, tadi regulasi KBK, regulasi terkait dengan TKMKB, atau minggu lalu ada regulasi terkait dengan fraud. Itu aktivitas-aktivitasnya sudah kita tentukan. Tapi kita punya black box ya Bapak Ibu, kita tidak tahu kenapa di sebuah daerah regulasi tersebut berhasil berjalan sehingga outcome-nya bagus, tapi ada juga di daerah lain regulasinya tidak berjalan dan outcome-nya tidak bagus. Nah, inilah reality evaluation itu berfungsi agar kita bisa mengetahui isi dari black box-nya, sehingga kita bisa memperbaiki regulasi yang ada ya, semua regulasi yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Ya. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ya. Kami undang terlebih dahulu pembahasan dari BPJS Kesehatan. Ya, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Dwi. Selamat siang Pak Hanefi, Bu Eva, terima kasih. Izin saya bertanya, ini pembahasan ini untuk KBK atau TKMKB atau dua-duanya? Untuk dua-duanya sekaligus, Bu Dwi. Baik. Terima kasih. Yang pertama tentang KBK. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak ya akademisi melakukan kajian, menguji di lapangan efektivitas setiap regulasi yang diimplementasikan melalui program-program di BPJS dan JKN ini. Yang pertama tentang KBK. Jadi KBK ini merupakan salah satu sistem pembayaran sesuai dengan Permen Kes 52 bahwa besaran kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP itu mempertimbangkan 4 ya. Jadi SDM, Sarpras, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Nah, komitmen pelayanan ini dituangkan dalam bentuk mulai tadi di slide-nya mulai dari dulu ya, peraturan BPJS, kemudian SE bersama. Nah, yang terakhir ini sudah terbit peraturan BPJS nomor 2 tahun 2019 sebenarnya tentang KBK yang baru dan bunyinya bukan komitmen tapi kapitasi berbasis kinerja. Kalau saya lihat materi tadi sepertinya evaluasinya masih menggunakan KBK yang lama, belum KBK yang baru. Sebagai informasi kami sampaikan bahwa pernah dilakukan kajian efektivitas KBK yang lama belum yang baru ini oleh UI dan rekomendasinya hampir sama dengan yang di UGM ini. Rekomendasinya yang pertama bahwa telah terbukti bahwa KBK itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Artinya ada perbandingan antara FKTP yang diterapkan KBK dan yang tidak, ternyata hasilan luarannya itu lebih bagus yang diterapkan KBK. FKTP yang tidak diterapkan KBK itu misalnya dengan ketentuan FKTP yang tidak ada range-nya. Jadi pembayaran kapitasi seperti DPP itu kan 8.000 saja. Kalau klinik itu antara 8.000 sampai 10.000, puskesmas 3.000 sampai 6.000. Nah, itu yang diterapkan KBK. Itu begitu diterapkan KBK itu luarannya itu lebih bagus daripada yang tidak diterapkan KBK. Kemudian evaluasi dari kajian itu perlu dilakukan perubahan terhadap indikator dan besaran faktor penyesuaian. Jadi indikator yang lama itu salah satunya adalah jumlah peserta prolanis yang berkunjung, itu proses, bukan output.
Itulah kenapa diperbaiki dalam per BPJS yang baru RPPT, rasio peserta prolanis terkendali. Jadi outputnya yang diukur, bukan prosesnya. Itu yang per BPJS yang baru. Kemudian perlu ditambah lagi faktor adjustment-nya, karena sama dengan hasil kajian dengan UGM, ternyata misalnya beberapa puskesmas itu tidak begitu berdampak, tidak apa-apa dipotong sekian persen karena tidak begitu terasa karena ada sumber-sumber dana yang lain. Nah ini sebenarnya hasil kajian dari teman-teman UGM, terima kasih sekali, tapi itu masih menggunakan regulasi yang lama. Ada yang prinsip di sini, misalnya peer review. Jadi peer review itu dianggap oleh auditor itu tidak pas untuk dijadikan standar karena dianggap bahwa kompetensi 4A itu harus tuntas semua. Tidak ada toleransi seperti itu. Sehingga itu yang tidak diperbolehkan dijadikan, kalau saya mampunya 100 ya sudah, sisanya boleh dirujuk, tidak boleh begitu. 144 harus tuntas ya tuntas. Mengenai bagaimana sarana, prasarana, dan kompetensi dari SDM-nya itu menjadi tanggung jawab sesuai regulasi pemerintah daerah, dan Faskes. Nah seperti itu. Oleh karena itu hasil dari apa yang sudah dilakukan uji efektivitas itu sebenarnya hampir semua sudah diakomodir dalam regulasi yang baru, yaitu peer review ditiadakan, indikator itu masih tetap 3, angka kontak tetap, yang nomor 2 rasio rujukan non spesialistik itu yang semula mengakomodir peer review sudah tidak ada peer review, dan yang semula 5% ini diturunkan menjadi 2%, untuk mencapai 100% itu menjadi 2%. Dan yang ketiga itu bukan rasio peserta prolanis yang berkunjung, tapi rasio peserta prolanis terkendali berdasarkan hasil lab, berdasarkan Perkeni, konsensus Perkeni dan Perhi untuk hipertensi. Jadi itu dari hasil kajian itu rekomendasinya sudah diperbaiki melalui regulasi yang baru, yang harapannya regulasi yang baru itu lebih mendorong pada FKTP untuk lebih efektif dan efisien lagi sistem pembayaran KBK. Dan itu bukan komitmen tapi kinerja, kapitasi berbasis kinerja. Ini prosesnya karena peraturan BPJS ini bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan dan melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dan sudah terimplementasi mulai November 2019 dan sampai sekarang sudah terimplementasi. Itu yang KBK. Kemudian yang kedua, tim kendali mutu kendali biaya. Jadi sesuai dengan Permenkes nomor 71 tahun 2014 tentang jaminan kesehatan nasional, ada dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya, maka yang bertanggung jawab untuk melakukan kendali mutu dan kendali biaya itu ada 3, yaitu Kementerian Kesehatan, yang kedua Faskes, yang ketiga BPJS. Kementerian Kesehatan dalam hal ini membuat standar tarif, melakukan HTA, dan seterusnya. Faskes ini melakukan utilisasi review, sosialisasi kewenangan, dan pembinaan etika. Nah, di BPJS ini diatur melalui pasal 38 bahwa dalam rangka menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya, BPJS membentuk tim kendali mutu dan kendali biaya dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis. Jadi ini satu-satunya ya rasanya ya satu-satunya wadah organisasi profesi di mana peranannya terhadap JKN ini. Karena di sini ada 5 organisasi profesi yang ada di kesehatan, yaitu ID, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI. Oleh karena itu, tugas dari TKMKB ini adalah melakukan sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dan menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi. Tadi disampaikan seolah-olah ada tumpang tindih ya begitu. Sebenarnya ini seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena 5 organisasi profesi ini mewakili 5 organisasi profesi.
wadah ini, TKMKB ini mewakili 5 organisasi profesi, sehingga pada waktu melakukan sosialisasi, ya organisasi profesi itu sendiri yang melakukan sosialisasi kewenangan kepada para anggotanya, para jajarannya. Kemudian yang kedua melakukan utilization review. Nah, ini utilization review ini di dalam, jadi TKMKB ini mempunyai juknis. Bagaimana TKMKB ini bekerja, siapa, kapan, dan bagaimana cara kerjanya. Antara lain misalnya TKMKB ini ada yang di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kantor cabang. Kemudian tugasnya salah satunya utilization review ini adalah melakukan evaluasi terhadap data-data yang ada. Data itu tidak hanya berasal dari BPJS Kesehatan saja, karena harapannya TKMKB ini bersifat independen ya. Artinya datanya bisa dari BPJS, dari Vaskes, atau dari temuan misalnya disampaikan di juknis tersebut, misalnya dari media massa, dari pintu-pintu yang lain. Itu data-data yang seharusnya diolah dan menjadi bahan pembahasan dari TKMKB ini. Kemudian yang terakhir ini melakukan audit medis. Nah, yang tugas ini misalnya melakukan audit medis ini mengikuti regulasi yang ada. Artinya TKMKB tidak serta-merta melakukan audit medis, karena yang melakukan audit medis itu siapa, bagaimana caranya, itu diatur, ada regulasinya tersendiri. Nah, oleh karena itu dalam rangka melakukan audit medis, TKMKB ini mengajak organisasi profesi, di sini ID ya, dan itu yang melakukan audit dan mengikuti regulasi yang sudah ada. Yang terakhir pembinaan etika dan disiplin profesi. Ini ketiga atau sebenarnya 4 ya, ini sosialisasi kewenangan, UR, audit medis, dan pembinaan etika. 4 fungsi ini sebenarnya sudah dijalankan. Namun memang dari tahun ke tahun ini selalu melakukan penyempurnaan, karena tim kendali mutu dan kendali biaya ini dibentuk oleh BPJS dengan masa kerja 2 tahun. Dan mekanismenya adalah kita mempunyai syarat tertentu, kemudian kita kirim ke organisasi profesi mengusulkan ke BPJS siapa yang akan ditunjuk untuk mewakili. Setelah itu ditetapkan melalui SK Direktur Utama, dan setelah itu dipersilakan tim KMKB itu melakukan tugasnya. Tim KMKB ini membuat juknis sendiri outputnya apa, sistem kerjanya seperti apa, dan seterusnya. BPJS memfasilitasi, mensupport. Nah, di tahun 2019 kemarin itu karena saking banyaknya permasalahan di BPJS, maka supaya fokus dikerucutkan. Di sini ada 2 tim yang untuk primer dan tim untuk rujukan. Tim primer waktu itu fokus menjadi prioritas itu akan kendali mutu, kendali biaya terhadap penyakit yang mempunyai dampak besar, yaitu DM dan hipertensi. Di situ di dalamnya ada Prolanis, ada PRB, dan seterusnya. Jadi data-data yang tadi Pak Hanefi sampaikan itu menjadi salah satu yang menjadi fokus perhatian dari tim KFKB ini. Untuk rujukan itu salah satunya adalah seksio sesar. Jadi mekanisme kerjanya mereka membuat juknis, output, dan seterusnya, kemudian melakukan kunjungan di lapangan. Jadi untuk yang primer, mereka berkunjung ke beberapa FKTP, melihat secara langsung, kemudian dibawalah ke pusat, kemudian diolah di TKMKB pusat, kemudian mengeluarkan rekomendasi. Salah satu rekomendasi di primer, karena saya di primer ya, salah satu rekomendasi di primer sama persis dengan hasil kajian yang dilakukan oleh UI, yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk dalam mengoptimalkan DM dan hipertensi ini perlu dilakukan, salah satu rekomendasinya adalah perubahan regulasi tentang KBK. Rekomendasi itu dikirimkan ke Kementerian Kesehatan. Sehingga pada waktu Kementerian Kesehatan menerima rekomendasi itu menjadi pertimbangan dalam menyusun perbaikan regulasi supaya tim kendali mutu kendali biaya ini bisa efektif. Ya, saya kira itu mungkin terlalu panjang. Terima kasih. Nanti kalau diperlukan kami akan sampaikan lebih detail lagi.
Terima kasih Pak Handevi. Ya. Terima kasih Bu Dwi Martiningsih. Mohon tetap standby ya, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta kita. Tapi tadi sudah disampaikan Bu Dwi dari BPJS Kesehatan ya, bahwa betul konteks regulasinya sama dan beberapa sudah menunjukkan outcome yang baik ya, tetapi di tengah-tengah ada mekanisme ya, itu yang akan kita bahas. Mekanisme seperti apa yang membuat misalnya inovasi untuk bisa meningkatkan outcome pasien hipertensi itu bisa dikerjakan oleh FKTP misalnya, atau bagaimana UR dan juga audit klinis bisa dilakukan oleh TKMKB ya, apakah kompetensi yang harus dimiliki oleh tim kendali mutu, kendali biaya ya. Baik, tapi sebelum kita bahas Bapak Ibu, pembahas yang kedua adalah dari Direktorat Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Indra Rahmat Darmawan. Pada Pak Indra, kami persilahkan waktunya 10 menit. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Indra dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Pak. Jadi saya mewakili Direktur Pelayanan Kesehatan Primer untuk menjadi pembahas pada siang ini. Mungkin kita sepakat ya, setuju ya. Jadi pada itu kita harus pada JKN ini kendali mutu dan kendali biaya dalam program jaminan kesehatan, mungkin kita mempunyai tugas ya. Jadi Kementerian Kesehatan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi, memang Kementerian Kesehatan punya tugas menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan terkait penghitungan standar tarif, terus regulasi-regulasi yang terkait klinis itu kita, dan BPJS Kesehatan yaitu mengembangkan ya, jadi mengembangkan sistem kendali mutu pelayanan, sistem pembayaran pelayanan kesehatan, terus berikutnya Vaskes yaitu menerapkan kendali mutu dan biaya. Dari hasil kajian dari teman-teman di UGM memang di simpulan sepakat ya, KBK ini memang untuk memperbaiki kualitas layanan di level primer ya. Tetapi kedua, tapi ini KBK itu merupakan salah satu upaya ya. Jadi salah satu upaya dari sekian banyak upaya mungkin ya, dari kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan ya. Jadi KBK ini jangan dipandang semata-mata untuk meningkatkan efisiensi biaya ya, karena defisit terus kita menerapkan KBK terus dipandang semata-mata untuk meningkatkan efisiensi biaya, sehingga FKTP itu jika tidak tercapai dipotong karena terus meningkatkan efisiensi. Tapi kita harus memperhatikan dimensi mutunya ya. Ya terus untuk mengukur indikator kinerja FKTP sehingga dapat terukur ya. Terus ya hal-hal yang perlu diperhatikan mungkin dalam kajian tadi disampaikan ada daerah yang tidak tercapai target-target dari KBK ini, mungkin gini ya. Jadi semua pihak baik itu dinas kesehatan, Vaskes dan BPJS di daerah masing-masing itu harus memiliki persamaan pemahaman dulu ya juknis pelaksanaan pembayaran KBK ini. Kadang daerah mungkin tidak mengevaluasi puskesmasnya, terus tidak tercapai target dari KBK itu karena belum memahami ya, jadi belum memahami terkait DO-nya, terkait juknis KBK. Mungkin itu tadi ada rekomendasi ya, jadi Dinas Kesehatan melalui pertemuan berkala yaitu mungkin menyamakan persepsi pemahaman dulu DO dari juknis ini. Terus yang kedua berikutnya yaitu kita lebih mengedepankan peran dinas ya, dinas kesehatan provinsi seharusnya dalam rangka pengambil kebijakan di wilayah itu mungkin dapat meminta data dan informasi kepada BPJS juga untuk evaluasi vaskes-vaskes dia di daerahnya ya. Jadi
terkait jumlah kepesertaan, jumlah kunjungan. Jadi yang umum-umum jenis penyakit yang banyak itu kan Dinas Kesehatan juga mempunyai butuh dan informasi terkait hal-hal tersebut. Jadi untuk mengevaluasi mungkin rekomendasi di pertama tidak hanya untuk pertemuan berkala, tapi Dinas Kesehatan juga dikuatkan dengan data-data yang ada ya. Jadi pesertanya berapa, terus jumlah pembayarannya berapa. Nah itu Dinas Kesehatan kadang tidak mengetahui hal-hal ini ya terkait data-data di Vaskes di wilayahnya. Mungkin nanti dapat berintegrasi dengan BPJS setempat. Terus yang berikutnya ya pemahamannya. Terus tadi terkait 144 penyakit ya. Memang pada awalnya kita melakukan review. Tadi sudah disampaikan sama Bu Dwi, akhirnya untuk yang baru kita tidak melakukan review. Kita hanya tadi di kajiannya tidak melihat ya 144 penyakit itu yang tidak mampu tuh penyakit-penyakit apa saja ya terkait 144 tersebut ya. Dalam hal ini Kemenkes dan BPJS sudah melakukan menyisir ya. Jadi menyisir dari 144 penyakit tersebut apa saja sih yang tidak mampu dan apa sih alasannya tidak mampu. Itu ada 16 penyakit yang tidak bisa tuntas ya sebenarnya di FKTP ya. Seperti contoh itu penyakit tetanus ya. Jadi tetanus itu termasuk 144 penyakit. Jadi kompleksitas penyakitnya dan morbiditasnya yang tinggi. Jadi FKTP itu kadang tidak mampu. Terus hepatitis A itu juga masuk di 144 penyakit dan itu pemeriksaan laboratoriumnya butuh serologi. Ya hal-hal yang itu ada 16 penyakit yang memerlukan kedalaman. Jadi kan mungkin rekomendasinya apakah 144 itu harus dievaluasi juga apa tidak, mungkin itu tambahannya ya. Apakah masih ideal 144 karena kan faktor yang memengaruhi itu mencapai 144 itu memang banyak ya, banyak hal untuk tuntas di FKTP tersebut ya. Terus yang berikutnya mungkin untuk mencapai mutu pelayanan ya, kita bicara mutu pelayanan, kita juga melihat apakah kemarin yang dilihat apakah sudah disandingkan dengan FKTP itu sudah akreditasi apa belum ya kan. Program pemerintah kan terkait standarisasi pelayanan kesehatan juga dapat dicapai melalui proses akreditasi ya yang sudah berjalan saat ini ya hampir 4 tahun ya. Jadi banyak puskesmas yang sudah melakukan akreditasi. Apakah ada jadi kan mengevaluasi ya, apakah akreditasi itu efektif juga ya. Mungkin nggak dilihat ya dari sisi itu ya kajiannya ya. Jadi hanya melihat efektivitas KBK, terus FKTP-nya apakah yang terakreditasi apa tidak, apa samplingnya yang terakreditasi atau tidak, itu mungkin perlu dilihat juga ya buat ini pemasukan aja buat peneliti. Memang ini rekomendasinya. Terus terkait KBK dipilih, kenapa hanya itu? Jadi indikator PKBK memang kita adalah dipilih berdasarkan prioritas beban pembiayaan di FKTP ya, dengan harapan dapat menyelesaikan prioritas sebagian besar permasalahan yang ada. Seperti kita ketahui ya, beban pembiayaan saat ini yang banyak pada beban pembiayaan penyakit katastrofik dan degeneratif. Ya, yang saat ini yang diambil baru DM dan hipertensi ya. Nah, ini menjawab itu tadi ya, kesimpulan yang kedua ya. Sifatnya ditargetkan pada layanan tertentu, tidak dapat jadi pada tingkat fasilitas kesehatan. Mungkin masukan juga ya terkait angka kontak, mungkin kita juga harus melihat program-program nasional kita, jadi seperti PISPK ya, jadi pendekatan
program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ya, yaitu kunjungan keluarga ke rumah-rumah itu kan termasuk bersinergi ya dengan meningkatkan angka kontak juga ya. Jadi itu mungkin juga harus dilihat ya. Jadi apakah jadi penyamaan persepsi, apakah itu juga dimasukkan sebagai angka kontak, sedangkan itu program nasional kita juga terkait PSPK. Mungkin terkait TKMKB, mungkin saya tidak ada komen kalau terkait TKMKB ya. Mungkin terkait TKMKB permasalahannya mungkin memang independensi ya. Jadi anggota-anggota TKMKB biasanya itu juga bekerja di rumah sakit itu dan juga sebagai organisasi berjanji. Kalau di daerah ya sulit ya untuk mendapatkan orang-orang yang independensi. Jadi orang-orangnya itu saja sih. Mungkin itu aja Bapak Ibu terkait bahasan saya terkait dua kajian ini. Mungkin ke depan mungkin kita akan lebih meningkatkan mutu layanan. Tadi sudah disampaikan dengan Bu Dwi, yaitu terkait dilihat dari Sarprasnya ya. Sarpras kita belum melihat dari sisi Sarpras juga kemampuan FKT. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra dari Direktorat Pelayanan Kesehatan, khususnya di pelayanan primer ya, Kementerian Kesehatan. Ya. Tadi saya catat salah satunya adalah bagaimana upaya-upaya peningkatan mutu tersebut bisa terintegrasi ya. Ada yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ada yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Nanti Pak Daniel juga bisa mengatakan apa yang dilakukan oleh Versi dan sebagainya. Tetapi bagaimana membuat itu menjadi satu kesatuan, yaitu mungkin tantangan terbesar kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Kita beralih ke pembahas ketiga, ke Bu Yuli dari P2JK. Kami persilakan Bu Yuli. Waktunya sama 10 menit. Ya, terima kasih Pak Hanefi. Kayaknya udah banyak ya tadi Bu Dwi, Mas Indra. Saya rasa saya hanya menambahkan sedikit saja. Pertama terkait TKMKB dulu ya, nggak terlalu banyak saya komentar nanti. Jadi dalam Permenkes 71 itu 2013 tentang pelayanan kesehatan dalam DKN diatur bahwa kendali mutu dan kendali biaya pada tingkat Paskes dilakukan oleh Paskes dan BPJS Kesehatan. Yang kedua, dalam pelaksanaannya BPJS Kesehatan membentuk tim kendali mutu dan kendali biaya, di mana tadi tugasnya sudah dikatakan oleh Bu Dwi, yaitu sosialisasi kewenangan. Tadi juga Mbak Eva ya, sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek profesi sesuai kompetensi, kemudian utilisasi review dan audit medis gitu. Serta satu lagi yaitu pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan. Itu tugas dari TKMKB. Nah, betul sekali TKMKB sebenarnya harusnya independen ya. Nah, di dalam lingkup pelayanan kesehatan di dalam ini juga untuk TKMKB dibentuk BPJS merupakan upaya kendali mutu kendali biaya sesuai kewenangan, diantaranya ada Dewan Pertimbangan Medik, ada Badan Pengawas Rumah Sakit, ada tim pencegahan fraud, ada tim monet CKN. Jadi selain TKMKB itu banyak, ada tim pertimbangan klinis yang ada di provinsi, gitu. Dewan Pertimbangan Klinis yang ada di nasional, ada tim tarif dan lain-lain. Nah, seharusnya ini di dalam lapangan belum ada sinergitas untuk dalam pelaksanaan implementasinya. Oleh karena itu tadi temuan Mbak Eva bahwa kesulitan data dan lain-lain, dan termasuk saat ini pun TPK yang dibentuk di provinsi itu juga agak stuck, mandek, tidak jalan. Karena apa? Karena sosialisasinya juga barangkali kurang, kemudian tidak ada koordinasi dengan rumah sakit, dan rumah sakit pun tidak tahu ada itu, sehingga sebenarnya banyak sekali ada barangkali aduan-aduan juga itu langsung
masuk ke DPK nasional, DPK yang dibentuk di tim nasional, bukan di tim provinsi gitu loh. Nah, penting untuk mensinergikan peran fungsi masing-masing tiap tim ini gitu loh, untuk dalam pengembangan JKN agar tidak terjadi overlapping juga di lapangan. Nah, saya sebenarnya baru nih di jaminan kesehatan. Saya kemarin juga sempat memfasilitasi untuk mempertemukan juga tim TKMKB pusat yang dipimpin sekarang Prof. Adang Bahtiar dengan DPK untuk duduk bareng bersama keterkaitan dengan sinkronisasi, sosialisasi, dan lain-lain. Keterkaitan nanti di lapangan berjalannya seperti apa. Nah, selain independensi, kemandirian dari TKMKB dalam melaksanakan tugasnya perlu diperkuat lagi dengan sisi data. Tadi sisi data maupun koordinasi dengan dinas kesehatan maupun organisasi profesi di daerah gitu loh. Sehingga itu terbentuk tuh mekanisme yang ada di lapangan. Hingga saat ada, kan kita mau dua ya, saat ini hanya kendali mutunya ini nggak jalan sebenarnya, masih banyak hanya terkaitan pada kendali biayanya. Nah, itu pun utilisasi review itu penekanannya itu juga pada kendali biayanya. Nah, saat ini Kemenkes bersama dengan BPJS Kesehatan tengah mematangkan konsep kendali mutu, kendali biaya yang akan dituangkan dalam revisi Permenkes 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan JKN. Jadi intinya bahwa tim-tim yang di lapangan, kalau DPK dibentuk atas dasar perpres regulasi yang ada. Kemudian TKMKB didasarkan atas Permenkes 71. Tetapi keterkaitan, dan ada lagi, ada tim prod, ada tim lain-lain, tim monet, dan lain-lain. Nah, ini harus dari mulai level daerah, bawah, sampai dengan ke pusat, terkait dua, bagaimana kualitas layanan bagus dengan bagaimana pembiayaan bagus. Nah, ini perlu kita integrasikan dan kita sinkronkan. Ini sudah dalam perbaikan, mudah-mudahan insya Allah. Tadi Mbak Eva terima kasih sekali. Memang kondisi di lapangan ya seperti itu gitu loh. Jadi inilah yang harus kita perbaiki bersama, mulai dari level pusat, regulasinya, dan lain-lain. Barangkali Bu Dwi juga kita kan akan memperbaiki beberapa aturan regulasi keterkaitan dengan ini. Oh iya, Bu Dwi udah pindah ya, pulang kampung ya Bu Dwi. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke terkait KBK. Ini oleh Mas siapa tadi saya lupa. Keterkaitan dalam rangka kendali mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama. BPJS itu bersama kementerian mengembangkan penerapan kapitasi berbasis komitmen pelayanan yang dulu disebut KBKP, sekarang kapitasi berbasis kinerja. Nah, komitmen pelayanan itu tadi Bu Dwi saya rasa sudah menjelaskan banyak ya, pencapaian angka kontak peserta dengan EKTP, rasio rujukan non-spesialistik, dan rasio peserta program pengelola penyakit kronis yang berkunjung ke EKTP. Secara umum, EKTP itu relatif dapat mencapai target indikator rujukan non-spesialistik dan rasio peserta prolanis yang berkunjung. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama itu masih terdapat mekanisme peer review untuk menetapkan diagnosis mana aja dari 144 yang tadi kompetensi dokter yang dapat dirujuk oleh FKTP di luar yang TACC gitu loh. Yang kemudian satu lagi tadi menarik sekali Mas Indra juga katakan. Jadi tidak juga semua puskesmas itu dapat melakukan. Nah, ini juga harus dipertegas nih Mas pada penelitian ini. Nah, kita harus lakukan 144 kompetensi itu, puskesmas bisa semua enggak sih? Nah, kemudian ditilik lagi dari 144 penyakit,
apa kendalanya dan batasannya seperti apa, limitasi mereka di mana. Jadi tidak ada langsung 144 diagnosa penyakit seperti itu. Nah, ini barangkali juga masukan untuk Yankes keterkaitan dengan itu. Nah, yang kedua, peer review yang dilakukan seringkali dilakukan secara subjektif ya, sehingga angka rujukan dan sebagainya belum dapat menggambarkan sebenarnya. Tadi tidak tahu Mas Indra, saya soalnya dua Vicon ini paralel, saya nggak kurang mendengar. Apakah dengan kita melihat angka kontak rujukan dan spesialistik, kita juga bisa melihat angka rujukan apa namanya, angka rujukan layanan kesehatan? Ini juga perlu Mas, gitulah. Penekanannya di sini. Gambarannya seperti apa? Seperti itu pada pada penelitian yang dalami lagi keterkaitan dengan ini. Jadi seberapa besar dapat mengungkit untuk itu menjadi perbaikan dari polisi kebijakan. Kemudian terdapat gap perbedaan antara rasio rujukan non spesialistik hasil KBKP dengan angka rujukan non spesialistik di rumah sakit. Itu. Ini dilihat, saya tadi nggak melihat ya, saya nggak tahu tadi saya apa. Secara sekilas kita lihat ada pastinya sesaat ini kita lihat adanya gap itu bukan gap yang kecil ya, gapnya agak besar. Artinya apa? Nah, itulah yang perlu didetailkan dari peneliti supaya nanti kita bisa melihat mutu layanan kita seperti apa gitu loh, keterkaitan dengan ini dan apa yang perlu kita perbaiki ke depan. Kemudian EKTT cenderung tidak mendaftarkan peserta dengan penyakit kronis, DM, hipertensi yang menjadi prolanis agar memudahkan mencapai rasio peserta prolanis berkunjung. Sedangkan untuk indikator angka kontak rate, EKTT masih mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan karena berbagai kendala yang tadi, ketersediaan data, alamat, kurangnya SDM, tingginya angka kunjungan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan November 2019, BPJS, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Vaskes, dan organisasi profesi sepakat menerapkan pembayaran kapitasi berbasis kinerja sebagai bentuk pengembangan dari KBKP melalui Peraturan BPJS Kesehatan nomor 7 tahun 2019. Tadi udah, ini kita nggak usah sebutkan. Nah, perbaikan indikator sebagaimana tadi yang tadi itu dimaksud adalah meningkatkan mutu layanan. Tadi akan pengembangan capaian indikator dari prolanis, nilai target capaian pada indikator rasio rujukan non spesialistik, kemudian presentasi penyesuaian pembayaran per kapita sebagai konsekuensi tidak tercapainya indikator KBKP. Nah, namun demikian, pelaksanaan kapitasi, satu lagi, saya lupa. Perbaikan indikator sebagaimana tadi dimaksud diharapkan dapat meningkatkan 3 poin sebenarnya. Yang pertama, optimalisasi tata laksana peserta dengan DM dan hipertensi dengan upaya preventif dan pemeriksaan secara berkala. Jadi perlu di-screening. Yang kedua, mendorong FKTP itu untuk memenuhi sarana prasarananya, gitu loh. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi FKTP sebagai gatekeeper. Itu. Ini penting sekali keterkaitan dengan itu. Nah, namun demikian, pelaksanaan kapitasi berbasis kinerja dianggap masih belum sesuai dengan prinsip pay for service, pay for performance. Karena belum mengakomodir saat itu reward bagi FKTP yang memenuhi atau melampaui target. Jadi kalau kita lihat pay for performance kan harusnya orang yang tidak mencapai target dia akan sistem insentif dan disinsentifnya belum ada. Nah, untuk itu Kementerian Kesehatan saat ini telah meneruskan berbagai perbaikan terkait dengan perumusan tarif kapitasi dengan mempertimbangkan resiko-resiko biaya yang timbul dari peserta terdaftar, ya.
dan kenaikan biaya pelayanan kesehatan, namun tetap memperhatikan kecukupan iuran dari JKN tersebut. Ya, nanti akan ditetapkan batas maksimum peserta terdaftar di suatu FKTP untuk mendorong pemerataan sehingga yang tadi pendapatan akan lebih baik. Nah, perbaikan tersebut tujuan agar FKTP dapat terpacu melengkapi sarana prasarananya sehingga mutu layanan meningkat. Selain itu, kenaikan tarif pun akan memungkinkan adanya reward dalam pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis kinerja. Jadi seperti itu Pak Hanefi, hanya beberapa poin yang tadi menambahkan Bu Dwi dan Mas Indra. Terima kasih kepada Mbak Eva dan Mas Chandra ya. Chandra. Ya. Chandra. Ya, Mas Chandra terkait ini, tapi perlu pendalaman lagi nih Mas Chandra keterkaitan dengan penelitian di gua ini. Terima kasih Pak Hanefi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Tadi ditegaskan salah satunya tentang penerapan konsep pay for performance ya. Tadi kita banyak membahas juga mengenai kapitasi berbasis kinerja, di mana saat ini diterapkan di Fasiankes primer dan sudah ancang-ancang untuk diterapkan di rumah sakit ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat dari Pak Daniel Wibowo ya. Pak Daniel bersama-sama saya juga sebenarnya di pengurus pusat Persi. Meskipun saya sering mengatakan harus ada kerjasama yang erat antara JKN dengan mutu kesehatan, namun saya di kompartemen mutu, Pak Daniel di kompartemen pembiayaan juga jarang berdiskusi ya Pak Daniel ya. Nah, mungkin kita pakai forumnya untuk berdiskusi. Silakan Pak Daniel, waktunya 10 menit. Ya baik, terima kasih Pak Levi. Saya mohon izin untuk share catatan saya mengenai dalam acara ini dalam kerangka kerja meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam JKN. Selanjutnya, slide, bisa lanjut. Baik, sebenarnya saya tadi punya catatannya Bu Eva yang belum ditampilkan oleh Bu Eva, jadi saya bantu tampilkan. Karena sebenarnya UGM, Bu Eva sudah mengeluarkan policy brief kelima mengenai strategi optimalisasi tim kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan dari penelitian yang tadi sudah dipaparkan dan sudah membuat beberapa rekomendasi yang mengenai TKMKB. Nanti akan saya paparkan di belakang. Jadi saya juga akan memberi catatan terhadap policy brief yang sudah disampaikan oleh Ibu Eva. Dan kita harus kembali kepada kaidah bagaimana kendali mutu, kendali biaya. Karena sebenarnya kendali mutu, kendali biaya ini kan tujuannya adalah pelayanan kesehatan kepada peserta itu sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan diselenggarakan secara efisien. Jadi kalau kita mau melakukan evaluasi dari tim kendali mutu, kendali biaya, maka kita harus kembali apakah benar pelayanan ini sudah sesuai dengan standar mutu dan efisiensi. Nah, memang kerangkanya adalah menggunakan standar input, proses, dan luaran. Ini yang dipakai sebagai pola pikir tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Eva. Terus selanjutnya, next slide. Ya, jadi saya akan membuat catatan beberapa hal mengenai TKMKB ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Ibu Eva dan juga berdasarkan per BPJS Kesehatan nomor 8 2016. Yang pertama catatan saya adalah kita tahu bahwa TKMKB ini terdiri dari tim koordinasi dan tim teknis. Yang tim koordinasi anggotanya bisa dari pakar, akademisi, organisasi profesi menurut per BPJS ya. Kemudian tim teknis KMKB anggotanya adalah komite medis. Nah ini agak aneh buat saya.
Karena kita belum tahu linknya ini ada di mana antara organisasi profesi dengan tim koordinasi dengan tim teknis ini. Karena tim koordinasi katanya ada di tingkat pusat, di tingkat divisi regional, dan di tingkat cabang, katanya begitu. Kemudian tim teknis KMKB memang tidak disebutkan. Dalam BPJS nomor 8 ini posisinya ada di mana. Tetapi sering ditafsirkan bahwa tim teknis KMKB ini adanya di FKRTL, ya, atau FKTP kalau ada, tapi FKRTL. Katanya begitu tim teknisnya. Dan tim teknisnya dikatakan anggotanya hanya komite medis, ya, adalah staf klinis anggota komite medis. Ini kita berbicara mutu loh, bukan hanya mutu pelayanan medis. Kita berbicara mutu pelayanan JKN secara menyeluruh di FKRTL. Kenapa hanya tim teknisnya hanya dari komite medis? Kemudian koordinasi antara TKMKB yang ada di pusat, di divisi regional, kemudian yang ada di cabang, apalagi sampai yang di tingkat rumah sakit ini nggak pernah nyambung. Selama saya menggeluti BPJS ini bertahun-tahun di rumah sakit, rasanya kok nggak ketemu ini TKMKB yang di tingkat pusat. Yang saya tahu tim TKMKB pusat itu hanya pernah mengeluarkan juknis TKMKB. Itu pun kalau saya tanya teman-teman tim teknis yang ada di tingkat FKRT nggak pernah lihat ya, juknis dari TKMKB-nya. Nah, jadi kita harus membuat satu jembatan dulu lah. Kalau kita mau membuat satu organisasi yang bertingkat, ya pasti ada pembagian kewenangannya. Ya. Kemudian koordinasi tingkat pusat, divisi, regional, cabang, ini juga nggak nyambung lagi kan, seperti yang saya katakan tadi. Jadi TKMKB rasanya bergerak sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang peran tim koordinasi TKMKB, karena lebih spesifik ya. Kalau tim koordinasi kan seperti yang ada diteliti tadi, melakukan sosialisasi kewenangan nakes, melakukan utilization review, audit medis, pembinaan etika dan disiplin profesi. Menurut saya ini sesuatu yang rancu. Bagaimana sesuatu TKMKB yang ada di tingkat pusat atau di tingkat regional atau bahkan di tingkat cabang ini melakukan pembinaan etika dan disiplin profesi yang adanya di tingkat teknis, di tingkat FKRTL. Bagaimana bisa melakukan satu audit medis? Audit medisnya ada di tingkat FKRTL. Kenapa bisa dibawa sampai ke tim koordinasi? Kecuali memang dalam kasus tertentu ini bisa dibawa. Ya. Jadi dalam penelitian juga dikatakan ketiga fungsi ini UR, sosialisasi, audit, pembinaan etika ya keempat ini sudah dilaksanakan. Ya, kita kan tidak bisa mengatakan kita puas dengan proses sudah dilaksanakan. Tetapi kan kita harus berbicara bagaimana kualitas dari pelaksanaan dan apakah ini bisa membuat pelayanan kesehatan menjadi sesuai standar mutu dan standar efisiensinya. Padahal mutu seperti dikatakan Pak Hanefi bisa berbicara akses, bisa efisiensi, bisa efektivitas, ya, bisa keselamatan pasien, kan ada multidimensional tentang mutu itu sendiri. Jadi itu harus didefinisikan dulu. Kemudian bagaimana koordinasinya dengan organisasi profesi TKMKB? Ini banyak pekerjaan yang sebenarnya menjadi pekerjaan dari profesi. Nggak boleh dong diambil alih oleh TKMKB. Karena kita punya domain masing-masing mengenai peran organisasi profesi, peran TKMKB. Kita ingat bahwa TKMKB bukan suprastruktur, tapi satu wadah yang
memang dikhususkan untuk mengendalikan mutu pelayanan dan efisiensi. Nah, kita kembali ke tujuan akhirnya, outcome-nya, output atau outcome. Apakah ini dapat tercapai dengan ada keberadaan TKMKB yang sudah beberapa tahun diadakan terus-menerus ini? Dan yang terakhir catatan saya adalah sejauh mana pemanfaatan hasil kerja TKMKB untuk pengambilan kebijakan oleh BPJS Kesehatan. Karena TKMKB ini kan diminta oleh BPJS Kesehatan di tingkat unit diminta, kemudian di tingkat cabang dan sebagainya juga dibentuk dengan lamaran, silakan mengusulkan, ada mekanismenya dalam BPJS Kesehatan nomor 8. Tapi outcome-nya belum tentu bagus. Pemanfaatannya gimana? Jangan-jangan kebijakan yang dikeluarkan dipilih-pilih, mana yang baik, yang diambil, yang enggak kita minta kebijakan lagi. Toh masih ada DPM, masih ada TPK, masih ada BPK. Jadi catatannya adalah peraturan BPJS Kesehatan nomor 8 2016 memang perlu dilakukan evaluasi agar mampu laksana untuk mencapai tujuannya. Ini catatannya. Terus usulannya, terakhir saya, ya, jadi ini ketiga usulan yang di atas sama dengan yang diusulkan oleh Ibu Eva di dalam policy brief, ya, kurang lebih sama. Yaitu TKMKB secara independen ini harus diberi kesempatan untuk lebih berinisiatif melakukan perannya. Bukan bekerja atas pesanan BPJS Kesehatan. Jadi biarlah ini berjalan secara independen dan secara proaktif untuk menyelesaikan masalah-masalah dan memberi masukan. Dan juga TKMKB ini tidak bekerja retrospektif terus, tetapi TKMKB bersama-sama on proses, khususnya yang ada di tingkat rumah sakit. Jadi TKMKB sebaiknya ini menjadi satu badan dalam rumah sakit yang memang bisa melakukan kendali mutu, menjadi tempat konsultasi dari tim pengendali JKN di rumah sakit. Kalau kita lihat peran TKMKB saat ini yang ada di unit kerja, sebenarnya kan di situ hanya tertuliskan menjembatani atau mengevaluasi, melakukan assessment pelayanan di tingkat dasar dengan di tingkat lanjut FKTP dan FKRTL, menjembatani FKTP dan FKRTL. Kemudian tugas yang kedua adalah merekomendasikan bila ada perbedaan pendapat antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL. Nah, tapi kalau berbeda pendapat nggak dianggap ya nggak ada gunanya. Dan yang ketiga adalah melakukan audit medis. Ini juga hati-hati loh. Ini punyanya komite medis untuk melakukan audit medis, bukan punya TKMKB, ya. Jadi harusnya dilihat kembali, tapi ini harusnya independen, harus menyertai proses pelayanan JKN supaya menjamin mutu dan efisiensi. Kemudian soal yang kedua adalah mutu. Mutu pelayanan rumah sakit itu harus dipublikasikan terbuka dan seharusnya ada insentif dan disinsentif dari mutu pelayanan. Standarnya jelas, kalau mencapai berikan insentif, kalau belum tidak mencapai harusnya ada disinsentif. Sehingga unit Vaskes terpancing untuk terus-menerus mengejar tingkat mutu sesuai yang standar. Kemudian yang catatan ketiga adalah kualifikasi personil TKMKB. Ini dalam hal kepakaran dan independensi ini perlu benar-benar dijaga. Jangan asal menunjuk TKMKB karena ini bisa berbahaya. Dan ini catatan sama dengan yang Bu Eva. Catatan saya yang lain adalah keterbukaan data layanan oleh BPJS Kesehatan. Kadang-kadang ya data itu sesuatu yang berharga. Tapi kita berharap supaya data layanan ini bisa diakses terbuka, khususnya
data rumah sakit bisa diakses oleh rumah sakit sendiri. Kita bisa melakukan ada bridging untuk retrieve data, kita melakukan utilization review, TKMKB-nya juga bisa melakukan utilization review dengan baik dikombinasi dengan datanya rumah sakit, siapa tahu ada selisih atau ada miss data. Kemudian yang terakhir adalah ada publikasi yang adekuat. Untuk semua kebijakan baru yang diusulkan oleh TMKB sebagai panduan dalam pelaksanaan di tingkat Paskes. Saya kira ini publikasi ini sesuatu yang penting. Kita banyak sudah sebenarnya keputusan-keputusan yang dibuat oleh TKMKB. Tapi kita juga tidak bisa mengakses keputusan-keputusan itu sebagai presiden. Ya. Walaupun mungkin keputusan dari TKMKB pun sebenarnya masih debatable. Masih ada sisi-sisi lain yang sebenarnya bisa menjadi catatan. Jadi kata akhir saya adalah mari kita lakukan evaluasi tentang peran TKMKB untuk mencapai fungsinya dan segala regulasinya. Terima kasih Pak Handefi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Daniel ya, tadi memberikan catatan mengenai upaya peningkatan mutu dengan pemberian insentif dan juga disinsentif ya. Nah, ancang-ancang rumah sakit akan mulai diterapkan semacam pembayaran berbasis kinerja juga. Nah, cuma nanti yang diterapkan itu hanya disinsentif atau juga ada insentifnya ya. Jangan sampai cuma pemotongan klaim JKN tapi tidak ada penambahan klaim JKN kalau ternyata kinerjanya bagus ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut.